Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati aparatur kelurahan, pengurus masjid, dan yang lain sebagainya. Yang kecil tidak kita sebut nama, dan yang besar tidak kita sebut gelar. Semoga kegiatan ini menjadi saksi untuk mengantarkan kita kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah pernah mengingatkan, apa kata Rasulullah? Orang mau meninggal itu ada tanda-tanda katanya. Dia orang kalau umurnya tak lama ada tandanya. Nah, nanti bisa dicek ada enggak semawa. Kalau ada, lama-lama aja dalam masjidnya. Yang pertama kata Rasulullah itu, rambutnya sudah mulai berubah warna. Tengok hati-hati. Apalagi ada bau balsam di badan tuh. Hati-hati dah. Jangan banyak tingkah, jangan mikir untuk nak 2 kali lagi. Cukup 1 aja istri. Rawat baik-baik, tak lama meninggal lagi. Yang kedua kata Rasulullah, nikmat itu udah mulai berkurang. Yang tahun kemarin kalau ada ceramah masih duduk di sini. Tahun ini tak sanggup pinggang, duduk di sebelah tembok lah sakit pinggang. Nikmat mulai berkurang. Dia yang duduk sengaja duduk di tembok hati-hati, ya duduk di sudut-sudut karena tak sanggup lagi hati-hati. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tema dari MDI pada malam hari ini yaitu rusaknya akidah generasi Z. Pertanyaannya, akidah itu apa? Baru kita bisa mengetahui regenerasi Z ini rusak apa tidak. Sebelum kita bisa menyimpulkan generasi Z ini rusak apa tidaknya, harus awak tahu apa itu akidah. Ustaz, apa itu akidah? Yang singkatnya, akidah itu kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia disebut dengan tali pengikat. Tali pengikat. Bapak Ibu kalau punya sapi, punya kambing, kucing, kalau dia diikat, maka dia tak akan bisa ngapa-ngapain. Ingin pun dia pergi, dia hanya akan bisa pergi sepanjang tali pengikatnya. Betul Pak? Betul. Kalau 1 meter, dia hanya bisa pergi 1 meter. Kalau tali itu cuma 2 meter, dia hanya bisa pergi 2 meter. Kenapa? Ada pengikatnya. Nah, kalau kita bawakan ke agama, akidah atau tauhid itu tali pengikat, apa maksudnya? Kita sebagai manusia ini sudah diikat oleh apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan. Lah kalau kita ibaratkan seperti itu, maka kita sebagai manusia tak bisa ngapa-ngapain kecuali hanya bisa melakukan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Itu dia akidah. Jadi kalau berbuat apapun selain yang Allah tak inginkan, tak bisa. Kenapa? Kita sudah bertauhid, kita sudah berakidah, kita sudah diikat. Oleh apa? Oleh Allah. Nah sekarang kita tengok anak muda kita nih. Perbuatan mereka mana lebih banyak?
mengikuti tuntunan Allah dan Rasul atau tidak? Nah, kalau lebih banyak tidak mengikuti, itulah regenerasi sekarang ini banyak akidahnya sudah rusak. Contoh, tadi saya hampir balik dari sini Bapak Ibu. Saya datang, saya taruh jas di tempat wudhu, saya taruh peci, saya masuk toilet. Pas saya keluar, hilang peci saya. Hilang peci saya. Nah, pas dicek, jumpalah sama regenerasi kita. Itu biasa. Itu salah Ustaz. Salah. Kenapa? Karena dia tak sadar apa kata Allah. Allah sampaikan yaumalatus alun. Nah, yauma idzin anin na'im. Hei kalian, sebiji pun yang kalian punya, selangkah pun kaki ini melangkah, akan kalian pertanggungjawabkan. Kenapa anak kita mau melakukan itu? Karena dia tak sadar bahwa Allah akan minta pertanggungjawaban. Contoh sederhana. Beberapa waktu lalu saya mengasuh sebuah pondok. Ada anak pondok itu, karena namanya pengasuh punya penyakit, tiba-tiba dia sering pulang ada penyakit tapi dia tak mau sampaikan sakitnya apa. Karena terlalu sering izin pulang, anak pondok saya interogasi, kenapa mau pulang? Sakit apa? Nggak mau dia jujur. Lama-lama akhirnya dia jujur. Saat kelamin saya bernanah. Lain namanya kita kelamin bernanah, ini ada hubungannya dengan penyakit kelamin. Setelah diinterogasi, dokter mengatakan ini penyakit apa, bahasa halusnya, intinya penyakit berhubungan. Kami interogasi, kok bisa? Kamu sekali sebulan baru pulang, itu pun cuma 3 hari. Apa pengakuannya? Iya Sat, kalau saya pulang kampung, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya melakukan hubungan ketika pulang kampung. Di mana? Boleh saya sebut daerahnya? Perbatasan antara kota Pekanbaru dan Rumbai, dekat jembatan. Nah, ada 3 jembatan, saya nggak sampaikan persisnya. Anak pondok regenerasi sekarang pulangnya cuma sekali sebulan. Di pondok dia tak megang handphone, megang handphonenya cuma di rumah, masih bisa melakukan seperti itu. Apalagi anak yang sekolah umum. Contoh sederhana lagi, kalau Bapak keluar, mana lebih banyak, dalam masjid apa luar masjid? Anak muda kita. Luar kan? Padahal apa kata Allah? Wajib sholat, ya kan? Kenapa dia tak melakukan sholat jemaah? Kenapa dia masih mau, maaf, berzina? Padahal zina itu Masya Allah, tengok hadis dari Rasulullah, tengok ayat Al-Quran, dosanya luar biasa. Bahkan disuruh oleh Allah, kalau dia sudah nikah, kubur dia, keluarkan kepalanya, lempar dia sampai mati. Saking bencinya Allah, tapi dia lakukan. Sebulan yang lalu, saya terus terang saja, jam 1 malam saya lewat di jalan kota kita ini. Dari jembatan saya lewat, karena ada barang jemput. Saya pakai celana jeans tapi masih besar, pakai baju kaos, pelan-pelan naik motor. Saya awalnya nggak tahu apa-apa. Di tengah jalan, saya dipanggil sama ibu-ibu. Bang, saya kira orang minta tolong. Singgahlah saya, jiwa ustadznya datang, singgah saya. Siap singgah? Apa Bu? Rupanya dia menawarkan diri. Setelah saya mendengarkan penawaran diri, saya langsung pulang. Tak ada saya respon, maaf Bu, saya pulang. Jalan kita nih. Segitulah rusaknya tempat kita, apalagi regenerasi kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau kita mati, regenerasi kita ini kita biarkan seperti ini, bagaimana 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Maka jangan heran kalau nantinya susah untuk hidup. Kenapa? Pencurian banyak, segala macam. Kenapa? Tauhidnya bermasalah. Kenapa anak berani mencuri segala macam tauhid? Contoh sederhana saja. Kenapa anak muda susah nikah? Dia berpikir susah mencari nafkah, ya kan? Padahal Allah dah bilang dalam Al-Quran, kalau kamu mau menikah, saya yang akan memenuhi kebutuhannya.
Nikailah olehmu wanita atau budak sekalipun, kata Allah. Kalau kamu tak sanggup, saya yang akan memenuhi kebutuhan. Itu kata Allah. Dalam hadis, 3 orang yang akan Allah tolong. Salah satunya orang yang mau nikah. Allah dah bilang gini, kenapa anak muda kita masih susah nikah? Ini bukti dia tak percaya dengan Al-Quran. Contoh sederhana, ada masalah sakit kepala, tak sanggup mengurus. Beberapa waktu lalu di era kita ada orang yang bunuh diri karena banyak masalah. Kenapa? Tauhid bermasalah. Bukankah Allah bilang? Apa kata Allah? Dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa manusia diberikan cobaan sesuai dengan kemampuan, ya kan? Kalau Allah saja dah bilang masalah kamu itu sesuai dengan kemampuanmu, bahasa lainnya apa? Masalah kamu itu kamu sanggup ngadapin, karena masalahmu yang saya ciptakan itu sesuai dengan kemampuanmu. Kenapa kita mesti sakit kepala juga lagi? Bukankah Allah dah jamin bahwa masalah itu sesuai kemampuan kita? Kenapa kita bingung? Kenapa kita justru bunuh diri? Karena tauhid bermasalah. Nah, sekarang masalah bagaimana cara menyelesaikan tauhid kita, anak-anak kita ini, regenerasi Z ini. Apakah kita tetap biarkan? Kalau biarkan, siap-siap semakin hari Pekanbaru ini semakin hancur. Tentunya tidak. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama, tanamkan keilmuan tauhid di anak-anak kita. Wajib Ustaz, thalabul ilm fardhatun 'ala kaum muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa? Ulama menuturkan ilmu al-hal. Ma makna ilmu al-hal? Ulama lain dalam kitab lain dikatakan ada 4 ilmu. Yang pertama ada ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Bahkan ada yang mengatakan haram menuntut ilmu lain kalau sebelum ilmu 4 ini dikuasai. Sebelum 4 ilmu ini, fikih, akidah, akhlak, dan apa tadi lagi? Tak dapat, tak boleh nuntut ilmu lain. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan lagi, setelah dapat ilmu itu, maka orang lain boleh menuntut ilmu apapun lagi. Dan bahkan seorang dokter wajib menuntut ilmu dokter. Seorang petani wajib menuntut ilmu petani. Seorang pedagang wajib menuntut ilmu pedagang. Wajib sesuai dengan ilmu profesinya. Tapi wajib untuk kita semua menuntut ilmu 4 tadi. Nah, sekarang faktanya, saya kemarin jadi guru, saya tanya sama anak, ada anak juara nasional, Pekanbaru juara juga, lomba internasional juara juga, pas ilmu agamanya cuma dapat 80-an. Saya tanya, kenapa nak? Mister, bunda saya nggak pernah marah kalau nilai agama saya rusak. Tapi kalau bunda saya nilai Inggris saya, matematika saya rusak, marah dia, Mister. Coba itu, anak kita, Pekanbaru tinggalnya, saya tak sebut nama anaknya. Coba cek, les bahasa Inggris matematika berapa juta, bahkan sampai berjutaan, ya kan? Coba kita suruh guru ngaji ngajar, berapa kita kasih? Kita lebih mementingkan mengajarkan keduniaan daripada keagamaan. Padahal mohon maaf, kalau anak kita gagal di dunia, hanya berapa tahun dia tersiksa di dunia. Tapi kalau anak kita gagal masalah agama, nanti di dunia tersiksa, di akhirat kita tak bisa jumpa dengan dia. Kenapa? Disiksa di neraka. Janji Allah, kalau orang semua satu keluarga taat sama Allah, patuh sama Allah, akan Allah satukan di surga di istana. Sekarang pertanyaan, ibu bapak mana lebih memilih? Anak ibu bahagia dunia karena uangnya banyak tapi tak berkumpul di akhirat, atau selamat dunia dan juga kumpul di akhirat? Pilih mana? Jangan bilang sayang sama anak, tapi kita tak pikirkan bagaimana cara kita bisa berkumpul dengan anak di surga nanti. Kadang kan kita gara-gara sayang sama anak, semua apapun keinginan anak di dunia kita turutin, tapi kita nggak pikir nanti di surga bisa nggak sama mereka. Makanya beri mereka ilmu pengetahuan keagamaan. Kapan perlu dipondokkan. Oh tak sanggup saya Ustaz, berat mondok itu. Nanti 6 tahun saya tinggal sama dia. Ibu tahan 6 tahun tak jumpa dia, asalkan nanti jumpa di surga. 1 hari di surga berapa ribu tahun dunia? Mana mau berpisah dengan dia 6 tahun di dunia karena dia mondok, itu pun sekali setahun pulang, atau ribuan tahun tak jumpa-jumpa di surga? Pilih mana?
Maka nggak apa-apa antar aja pondok, tahan rindu tuh. Yang penting nanti bisa jumpa dengan anak di surga, bahkan dengan ayahnya. Insya Allah. Kenapa? Anaknya tauhidnya bagus. Kalau tauhidnya bagus, insya Allah dunianya akan lancar. Itu pertama. Yang kedua apa? Perhatikan pergaulan anak kita. Ulama itu analogikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kalian berkawan dengan tukang parfum, minimal kalian ikut ke bawah bau parfumnya. Kalau kalian bergaul dengan tukang las, minimal sedikit banyak baju kalian kena cipratan las. Artinya apa? Kalau anak kita bergaul dengan agama yang rusak, sedikit banyak anak kita akan ikut rusak agamanya. Dan sebaliknya. Maka perhatikan pergaulan anak, jangan biarkan begitu saja. Yang terakhir, saya persingkat. Yang terakhir adalah berikan contoh-contoh kepada anak ketika di rumah, yang mana itu menunjukkan nilai-nilai tauhid yang benar. Contoh sederhana apa? Kita sebagai bapak, kita Pak pulang, saya tahu kerja di luar itu luar biasa susahnya. Saya juga berkeluarga, banyak masalah. Sampai di rumah, jangan tengokkan wajah masam kita sama anak. Masam anak tuh, ayah, apa lagi? Tahu nggak saya capek? Kenapa kita marah? Itu menunjukkan apa? Kita tidak memberikan pemahaman kepada anak bahwa masalah hidup ini Allah yang ngatur, jadi nggak perlu kita pikirkan. Yang penting usaha saja, serahkan sama Allah. Kalau nilai itu tertanam di hati, kita pulang nengok anak pasti senyum, ya kan? Ketika kita marah-marah sama anak, apa yang terjadi? Anak nggak nyaman dengan kita, ada masalah nggak mau curhat dengan kita, dia cari orang lain tempat curhat. Dampaknya apa? Orang lain kasih solusi yang tak benar. Ada bukti Ustaz? Ada. Beberapa waktu lalu, mohon maaf cakap, salah seorang anak murid saya kami jumpai di salah satu sosmednya. Dia sekarang berada di Bali, menjadi seorang perempuan, padahal dia adalah seorang laki-laki. Ada beberapa anak, saya nggak sampaikan anaknya. Kenapa? Karena saya sebagai guru, saya mengetahui ada latar belakang didikan keluarga, contoh dari keluarga yang tak baik. Ada masalah, orang tuanya tidak dia jadikan tempat bersandar, dia cari orang lain, akhirnya apa? Dia jumpa dengan komunitas, dampaknya dia merubah sikap seperti perempuan, padahal dia seorang laki-laki. Kemarin saya masih bisa cek dia di Instagram, sekarang dia blok cek saya. Fakta. Karena dia murid saya. Selama dia sekolah saya masih bisa terus ingatkan. Ketika tamat tak bisa lagi karena dia sudah keluar. Penyebabnya apa? Karena ketika dengan keluarga nggak bisa ngasih contoh yang baik. Ayahnya sibuk kerja, emaknya sibuk kerja, dia pengusaha kaya raya, mobilnya saja miliaran. Ketika ada masalah, karena nggak ada orang tua yang ngasih contoh, dia cari orang lain untuk bertanya dan berdiskusi. Dampaknya dapat orang yang salah. Makanya pas di rumah kasih contoh sama anak. Pas makan, nah jangan makan banyak, nanti perutmu seperti ini. Setelah makan ucapkan hamdalah. Pulang orang azan ajak ke masjid, nak sholat yuk. Kita hidup ini nggak lama nak. Nanti ayah ingin jumpa kamu dengan surga, dengan bunda, dengan kamu, dengan ayah di surga. Maka yuk kita sholat sama-sama. Nanti ayah jadi imam, kamu jadi muazzin. Kalau hari hujan, kalau tak hujan pergi ke gereja. Dampaknya apa? Dia menjadikan sosok ayah dan bunda sebagai contoh. Ada masalah dia curhat dengan orang tuanya sehingga orang tuanya disalahkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Intinya apa? Jaga regenerasi kita dengan 3 cara. Kasih ilmu tauhid yang betul dengan sekolah yang benar. 2, perhatikan pergaulannya di luar. Yang ketiga, orang tua, baik ayah dan bunda dan kakaknya, kasih contoh yang baik ketika bersama mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.